Kali ini saya memodifikasi lampu taman sensor gerak menjadi lampu otomatis on-off dengan menambah rangkaian otomatis menyala saat malam dan off saat pagi. Selanjutnya, baterai akan dicas melalui solar cell mini. Rangkaian on-off seperti ini. Dengan saya tambah unit protect dari TP4056. Dengan demikian, modifikasi mengganti total modul controller dengan rangkaian baru. Ini adalah modul controller yang telah saya copot dan saya ganti sepenuhnya dengan rangkaian baru. Pertimbangannya, modul controller lebih bermanfaat untuk digunakan hal yang lainnya. Saya juga mempunyai modul controller yang saya lepas. Kebetulan modul controller ini terdapat remote. Kegunaan dari modul controller ini bisa kita gunakan antara lain sebagai lampu tidur. Untuk modifikasi lampu tidur hanya tinggal menambahkan lampu dan baterai. Sudah menjadi lampu yang dapat kita gunakan untuk keperluan yang lainnya. Unit proteksi seperti ini diperlukan untuk memprotek tegangan di bawah normal, sehingga saat tegangan jatuh di bawah normal, maka baterai akan di cut off sehingga baterai aman. Unit protect dari TP4056 dapat pula menggunakan BMS 1S. Ini contoh lampu taman yang saya beri sinar sehingga pada saat malam ketika cahaya sudah gelap, maka lampu akan otomatis menyala. Saya matikan. Di sini lampu tamannya otomatis menyala. Ini penampakannya. Rangkaian otomatis terdiri dari transistor tipe C945 dan tipe 2N2222. Kemudian resistor sebanyak 2 buah, yaitu resistor 1 kilo 2 buah dan resistor sebesar 2K2 sebanyak 1 buah. Modul dari rangkaian otomatis bisa beraneka macam, bisa juga menggunakan TP4056 dengan menambahkan hanya satu transistor yang lebih simpel. Saya memilih membuat rangkaian seperti ini karena rangkaian ini dapat di-upgrade menjadi lampu emergency otomatis dengan menambahkan unit LDR. Rangkaian otomatis ini sudah terpasang dan saya akan menjelaskan melalui gambar karena untuk melakukan solder secara langsung saya kurang terampil. Saya benahi dulu untuk meletakkan gambar. Gambar sudah saya buat seperti ini. Untuk merangkai, pertama kita perlu memasang transistor C945. Posisi pemasangan dibalik ya, jadi transistornya ada belakang seperti ini. Ini adalah transistor tipe C945. Untuk pemasangannya dibalik sehingga
nomor serinya tidak terlihat seperti ini. Kemudian transistor tipe 2N 24 kali itu hadap ke depan. Posisi gini, kemudian kaki dari C945 yang sebelah kanan disambung dengan kaki dari transistor 2N 24 kali, disolder. Hubungan ini akan disambung kepada kutub negatif dari baterai 18650, kutub negatif dari solar cell, dan output negatif dari TP4056. Seperti ini ya. Kemudian kaki yang sebelah kiri dari transistor C945 dihubungkan dengan resistor sebesar 1 kilo. Resistor kaki yang ujung satunya itu akan tersambung ke kutub positif dari solar cell dan disambung dengan dioda yang akan tersambung ke kutub output plus dari unit TP4056, di mana tanda gelang dari dioda berada pada sisi output plus TP4056. Di sini dilihat terpasang dari kaki yang sebelah kiri dengan resistor 1 kilo tersambung ke dioda. Dioda akan tersambung ke out plus dari TP4056. Selanjutnya, kaki tengah dari transistor C945 akan disambung pada dua resistor bercabang. Di sini terlihat kaki yang tengah akan disambung ke resistor bercabang. Yang kecil ini adalah resistor 1 kilo, yang besar adalah resistor 2K2. Di sini resistor 1 kilo disambung ke kaki tengah dari transistor 2N 24 kali. Sedangkan resistor 2K2 akan disambung ke baterai plus dari baterai 18650, kutub positif dari lampu, dan kutub B plus dari TP4056. Di sini hubungan dari resistor yang besar akan tersambung ke kutub positif dari lampu, kemudian kutub B plus dari TP4056, dan satu lagi ke kutub plus dari lampu yang saya pasang pada penjepit buaya ini. Ini adalah kutub positif dari lampu. Rangkaiannya seperti ini. Apabila tidak menggunakan unit TP4056, rangkaian otomatis ini dapat disederhanakan dengan menghilangkan sambungan ke TP4056. Ini sudah saya gambar seperti ini, sama seperti gambar yang tadi, hanya unit sambungan ke TP4056 sudah saya hilangkan. Di sini ada kekurangan satu, sambungan dari dioda.
disambungkan ke dioda. Sambung dioda di mana tanda gelangnya menghadap ke sisi dari baterai plus. Selanjutnya, untuk mengatur nyala terang lampu, saya telah menambahkan unit pengedip atau biasa disebut strobo. Modelnya seperti ini, yang banyak dijual online dengan harga relatif murah, sekitar 4 atau 5.000 per unitnya. Koneksi hubungannya tetap sama, yaitu kutub positif kita sambungkan ke tanda L plus dari rangkaian yang tadi, dan kabel yang hitam kita sambungkan ke kutub L min dari rangkaian otomatis. Di modelnya seperti ini, saya akan sambung. Nyala lampu bisa kita atur. Saya akan menutup dari silau lampu sehingga kita bisa melihat perbedaan di kamera. Ini adalah setting nyala lampu yang paling kecil. Kita naikkan, terangnya semakin bertambah. Kita tambah lagi. Kita tambah kembali ke nyala yang paling kecil. Mungkin dari nyala lampu tidak terlihat jelas. Saya akan menyambungkan untuk melihat arus yang melalui pada lampu. Saya akan sambungkan dulu. Di sini yang kita ukur adalah arus yang melalui lampu. Sudah terlihat arus yang mengalir sebanyak 47 mA. Kita akan atur lagi arus yang melalui sebanyak 72 mA. Kalau di kamera nyala lampu tidak terlihat bertambah ya, karena dari kamera secara otomatis akan mengatur adjustment pencahayaan. Kita tambahkan lagi arus yang mengalir 97 mili. Ini arus yang mengalir 123, sehingga dengan mengatur melalui modul ini kita bisa men-setting terang lampu yang kita inginkan. 150, 175, ini di atas 200 ya. Ini yang paling rendah sebesar 24 mili. Di sini kita bebas akan mengatur keterangan dari lampu yang kita inginkan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kapasitas baterai untuk dapat bertahan menyala sampai semalaman, dan kemampuan dari solar cell untuk mengecas dari kapasitas baterai. Dengan demikian, dengan alat otomatis ini, dengan ditambah dengan unit modul, kita bisa mengatur nyala lampu sesuai dengan keinginan kita. Untuk detail dari unit ini akan saya buat pada video tersendiri, karena untuk video total
kita gabung sekarang pasti akan lebih panjang. Dengan melakukan setting arus lampu, saya telah melakukan percobaan untuk mengetahui kemampuan kapasitas baterai untuk mengcover nyala lampu selama semalaman. Teknis pengujian saya lakukan dengan mengecas baterai secara manual menggunakan unit TP4056 menggunakan charger dari baterai HP. Kemudian saya lakukan penyalaan dengan beberapa percobaan seperti ini. Saat saya lakukan percobaan menggunakan arus lampu sebesar 100 mili, saya set nyala lampu pada sekitar pukul 8.25 dengan tegangan maksimum dari baterai kapasitas full 4 volt. Dari percobaan ternyata nyala lampu hanya bertahan sampai jam 3 pagi. Tegangan baterai sudah drop di bawah 2,5 yang akan menuju cut off dari TP4056 kurang lebih 8,5 jam. Kemudian saya lakukan pengecasan baterai pada sekitar 4:30. Saya lakukan uji coba kembali dengan mengatur arus lampu sebesar 72 mA. Di sini terlihat bahwa lampu akan menuju ke cut off kurang lebih sekitar 10 jam. Dari jam 4:30 sampai jam 2 siang sudah tegangan mendekati tegangan bawahnya. Kemudian saya lakukan pengecasan kembali. Kali ini saya atur arus lampu sebesar 51 mA. Tetapi pengukuran ini tidak berhasil karena saya kurang mengontrol, sehingga baru pada jam 8 pagi saya lihat kondisi lampu sudah cut off. Sehingga pengukuran ini saya ulang. Saya melakukan cas kembali ke baterai. Untuk pengecasan full dari baterai hanya dibutuhkan waktu sekitar 1/4 sampai 1,5 jam sudah full. Di sini saya tetap atur arus lampu sebesar 51 mA dengan tegangan penuh 4,08 volt, karena baterai yang saya gunakan adalah baterai bawaan dari solar cell ini, tetapi mungkin KW-nya yang kurang bagus sehingga fullnya hanya 4, sekian volt, padahal maksimum yang baterai bagus kapasitas fullnya sekitar 4,2 volt. Kali ini saya coba untuk melihat kapasitas penggunaan lampu sebesar 51,3 mA. Di sini pada pengukuran jam 9 malam nyala lampu masih cukup bagus dengan tegangan terukur 3 volt, sehingga dapat saya lihat bahwa dengan menggunakan arus sebesar 51 mA kemampuan dari nyala lampu bisa bertahan lebih dari 12 jam. Selanjutnya saya tidak mengukur kembali karena saya tidak memonitor sampai keesokan hari sudah saya lihat dalam kondisi cut off. Ini contoh dari lampu yang telah dipasang otomatis tadi. Pada saat siang akan dilakukan pengecasan, kemudian lampu sebagai tanda siang atau sebagai tanda matahari akan saya padamkan.
kita asumsikan masuk ke malam atau petang, maka lampu akan otomatis menyala. Kemudian kita bisa atur mau arus nyalanya sebesar berapa, seperti yang dicontohkan tadi ya. Kalau di kamera mungkin nggak terlalu jelas nyalanya. Saya coba tutup dengan tisu, lebih terang, memang tidak terlihat ya. Oke, kembali ke posisi nyala yang paling redup, seperti yang saat pengukuran tadi, posisi arus sekitar 25 mA. Terima kasih.